kesempatan untuk kita belajar bersama. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Ibu minta ketua kelas maju di depan dan memimpin kita dalam doa. Semua tenang, tidak boleh ada yang beribut. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Putra. Ya, jadi anak-anak semua siap ballpoint, siap buku. Kita akan belajar. Semua buka buku di halaman 128 pada tema 3 tentang peduli makhluk hidup, subtema 2 ayo cintai lingkungan, dan pada pembelajaran yang keempat muatan pelajarannya itu bahasa Indonesia dan juga PKN. Jadi ini hari kita belajar tentang ayo cintai lingkungan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Masih ada yang semangat atau tidak? Masih. Jadi semua tepuk semangat ya, tidak boleh ada yang beribut. Tepuk semangat. Perhatikan di sini, ini gambar apa? Bergotong royong. Ya, jadi ini gambar apa? Bergotong royong. Siapa yang bisa angkat tangan dan menjelaskan isi dari gambar ini? Orang-orang ini sedang membersihkan sampah di sana. Ya, jadi gambar ini di sini orang-orang sedang bekerja sama untuk membersihkan selokan. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pengamatan terhadap gambar, siswa mampu membedakan tindakan yang mencerminkan hidup rukun. Nah, yang kedua, melalui bermain peran, siswa mampu menjelaskan arti semangat gotong royong sebagai wujud kerjasama masyarakat yang beragam. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Siapa yang tahu apa itu gotong royong? Nah, jadi gotong royong itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, di situ mereka berkumpul, mereka akan melakukan sebuah kerjasama tanpa mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mementingkan hak umum. Nah, tujuan dari gotong royong ini, mereka mengajak semua, mereka berkumpul di suatu tempat, dan di situ mereka akan bersama-sama melakukan suatu tindakan. Kita manusia ini bisa hidup sendiri atau tidak? Tidak. Ya, jadi kita manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Jadi kita dikatakan sebagai makhluk sosial karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, contoh gotong royong di masyarakat itu contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Membersihkan jalan raya. Apa lagi? Membersihkan lingkungan. Ya, jadi contoh tindakan gotong royong di masyarakat itu contohnya kita membersihkan jalan raya, kita membersihkan lingkungan, dan juga lain sebagainya. Kalau tindakan gotong royong di sekolah contohnya seperti apa? Membersihkan halaman sekolah dan membersihkan ruangan kelas. Ya, jadi contoh tindakan gotong royong di sekolah itu seperti kita membersihkan ruangan kelas, kita membersihkan halaman sekolah baik di depan maupun di belakang. Jadi anak-anak, gotong royong ini kita tidak melakukannya sendiri, tapi kita melakukannya secara bersama-sama. Jadi dalam gotong royong ini kita mementingkan hak umum, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita harus bekerja sama, karena di situ kita diajarkan untuk selalu bergotong royong. Nah, anak-anak, minggu lalu ibu sudah berbagi kalian dalam kelompok
di mana kelompok itu terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Nah, dan di sini hari ini kita akan bermain peran. Semua sudah siap atau belum? Sudah. Mana kelompok 1? Yang kelompok 1. Nah, hari ini kelompok 1 yang akan tampil dan kelompok yang lain itu duduk tenang dan menonton teman yang akan bermain di depan. Nah, semua kelompok 1 silakan maju di depan. Yang tidak bermain silakan menonton dan tidak boleh berikut. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama tentang bergotong royong, dan saya juga akan memperkenalkan diri dan teman-teman. Saya sebagai moderator, Putra sebagai Pak RT, Rani, Ike, dan Nita sebagai warga. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah desa ada seorang yang pemalas. Sebut saja dia Rani. Ia orang yang sangat jorok. Dia suka membuang sampah sembarangan. Saat Rani ingin membuang sampah di selokan, kemudian Pak RT lewat dan menghampirinya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Ada yang sedang lewat, ada buang sampah, Pak. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Habis, mau bagaimana lagi, Pak? Orang-orang di sini juga sudah biasa buang sampah di selokan. Lagian mau buang sampah di mana lagi, Pak? Oke, kamu bisa buang sampah di mana saja, asalkan kamu mau ikut kerja bakti. Memangnya ada acara kerja bakti di mana, Pak? Kalau ada kerja bakti, berarti harus dimusyawarahkan bersama warga supaya bisa bekerja bersama, Pak. Itu urusan saya, kamu tenang saja. Nanti Bapak yang urus. Iya, Pak. Kemudian Rani pergi dan pada saat itu Pak RT bertemu dengan Ike. Selamat siang, Pak. Selamat siang, mau kemana kamu? Mau bermain di rumah teman, Pak. Selama ini kamu kemana saja? Bapak cari tidak ketemu. Bapak ada tugas untuk kamu. Beritahukan kepada semua warga untuk melaksanakan kerja bakti bersama ya. Tapi Pak, warga di sini suka membuang sampah sembarangan. Pasti susah untuk diajak kerja bakti. Sudah, kamu sampaikan saja pada warga, mau atau tidak itu urusan mereka. Yang penting kamu sampaikan saja. Oke, siap, Pak. Kemudian Pak RT meninggalkan Ike. Setelah itu Ike pergi ke rumah Nita untuk memberitakan pesan yang disampaikan oleh Pak RT. Selamat siang, Nita. Kamu apa kabar? Selamat siang, saya baik-baik saja. Kamu mau kemana? Baiklah, saya menyampaikan pesan dari Pak RT untuk memberitakan para semua warga untuk melaksanakan kerja bakti bersama. Wah, sangat bagus itu. Sebagai warga yang baik, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan juga jangan membuang sampah sembarangan. Kita harus membersihkan selokan dan jangan membuang sampah ke selokan agar kita terhindar dari banjir. Benar juga kata kamu. Ya sudah, saya pergi memberitahu warga yang lain dulu. Jangan lupa ada teman yang lainnya. Ya, hati-hati di jalan ya. Kemudian Ike dan Rani pergi bersama ke rumah Pak RT untuk melaksanakan kerja bakti. Sesampainya di sana ternyata semua warga sudah berkumpul bersama. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena sudah berpartisipasi untuk hadir di sini melaksanakan kerja bakti bersama. Sebagai warga, kita jangan membuang sampah
menjaga kebersihan. Sebelum kita mulai kerja, Bapak mau tanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai acara ini, bagus atau tidak? Kami setuju, Pak. Ini sangat bagus untuk kita supaya bisa menjaga kebersihan. Oke, jadi baik karena sudah disepakati bersama, mari kita membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita supaya bersih. Siap, terima kasih, Pak. Akhirnya semua warga melaksanakan kerja bakti bersama. Setiap hari Minggu warga berkumpul untuk membersihkan sampah bersama, sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan di mana, dan desa pun menjadi bersih. Demikian drama singkat kami tentang bergotong royong. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Nah, drama kita sudah menonton bersama. Jadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari drama yang sudah ditampilkan oleh teman-teman? Kesimpulan dari drama tersebut adalah kita harus membersihkan lingkungan. Kesimpulan dari drama tersebut adalah kita harus membersihkan lingkungan dan jangan membuang sampah sembarangan, serta membersihkan lingkungan bersama-sama agar kita terhindar dari banjir atau tanah longsor. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari drama tersebut yaitu yang pertama, kita harus bekerja sama. Yang kedua apa? Kita harus membersihkan lingkungan. Ya, jadi kita harus membersihkan lingkungan supaya kita jangan terkena banjir. Dan juga di situ kita diajarkan untuk kita mengajak sesama untuk kita bekerja sama melakukan suatu pekerjaan supaya di situ bisa terselesaikan suatu masalah. Nah, anak-anak, dengan demikian maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, di mana kita menciptakan rasa persatuan, di mana kita bersatu, kita bekerja sama untuk membersihkan selokan dan juga membersihkan lingkungan kita secara bersama-sama. Yang kedua, kita saling menghargai satu sama lain. Kita tidak menolak ajakan dari teman ketika kita diajak untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, kita selalu mempererat hubungan persaudaraan kita dengan orang lain. Jadi dalam kehidupan kita itu kita harus saling bergotong royong, kita harus saling bekerja sama supaya tidak ada yang namanya permasalahan. Nah, anak-anak, dari pelajaran kita hari ini ada yang belum mengerti? Semua sudah mengerti kok? Sudah. Ya, jadi anak-anak dengan demikian maka pelajaran kita hari ini berakhir. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang maju di depan dan dia berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ike maju. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak dengan demikian pelajaran hari ini kita selesai. Setelah pulang, semua pulang ke rumah, tidak boleh ada yang bermain di luar. Jadi anak-anak selamat pagi. Selamat pagi.